Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung persiapan para guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pelayanan pendidikan khususnya saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan menyediakan berbagai materi dan pengalaman menarik dari berbagai kalangan. Mulai dari praktik baik pembelajaran tatap muka terbatas, penerapan protokol kesehatan di sekolah, tips pembelajaran di masa pandemi, pemanfaatan teknologi, dan berbagai inovasi pembelajaran. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan diselenggarakan mulai dari 31 Mei sampai 2 Juli 2021 yang dapat Anda saksikan dalam bentuk webinar dan podcast. Dan saksikan webinar dan podcast Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di YouTube, Zoom, portal Ayo Guru Berbagi. Ayo ikuti seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Mari berikan pembelajaran terbaik kepada anak-anak Indonesia. Ya, seperti sebelumnya kita membahas tentang social story. Ya. Nah, Kak Aryo sempat membahas tentang keahlian lebih lanjut dari mendongeng itu suara dan juga ekspresi. Namun sebelum itu, mendongeng itu sebenarnya seperti apa sih Kak Aryo? Bisa dijelaskan lebih rinci mungkin Kak Aryo? Jadi ini kalau mau dihidupkan, dipersonifikasi, berarti kita deskripsikan, oke, masih kecil 5 tahun gitu. Nah, kalau anak 5 tahun itu cara ngomongnya gimana? Kemudian kata-katanya itu gimana? Nah, tinggal pakai kata-kata biasa. Nanti akan ketemunya begini. Suatu hari, seekor anak bebek merasa lapar. Kemudian dia mau makan. Dia berteriak. Impersonate itu ya kita menirukan suara yang udah ada. Nah, itu kan mudah. Tinggal dengar, tiru, dengar, tiru gitu. Nah, ada namanya onomatop. Onomatop itu adalah kita mencoba menciptakan bunyi-bunyian yang itu akan diidentikan. Ceritanya ini tentang 5 sahabat. Ada kelingking, ada manis, ada tengah, ada telunjuk, dan ada ibu jari, ada jempol. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam sehat buat kita semua. Berjumpa kembali di Taman Kita, saluran siniar Pempat TK, TK dan PLB Bandung. Taman Kita, taman inspiratif dan edukatif bagi kita semua. Ya, sahabat luar biasa, kembali lagi nih kita bersama Kak Aryo masih ngobrol-ngobrol dan juga membahas tentang mendongeng. Nah, kalau di episode perdana kita membahas tentang social story. Nah, di episode kali ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang mendongeng, yaitu bagaimana suara dan ekspresi ketika mendongeng. Nah, ini sudah pasti banyak yang ingin tahu nih ya, caranya bagaimana sih mengubah suara dan juga ekspresi saat mendongeng, khususnya bagi guru-guru dan juga orang tua ketika ingin mendongeng di siswa atau juga pada anaknya. Nah, udah keadaan Kak Aryo di sini, kembali lagi bertemu saya Kak Aryo. Halo Pak Adi. Siap, selamat pagi ya, sehat terus ya Kak Aryo ya. Alhamdulillah. Ya, Kak Aryo membahas tadi tentang dongeng ya, seperti sebelumnya kita membahas tentang social story. Ya. Nah, Kak Aryo sempat membahas tentang keahlian lebih lanjut dari mendongeng itu suara dan juga ekspresi. Namun sebelum itu, mendongeng itu sebenarnya seperti apa sih Kak Aryo? Bisa dijelaskan lebih rinci mungkin Kak Aryo? Oke. Nah, mendongeng itu dia adalah ada yang bilang itu adalah satu bentuk seni, bentuk seni ya? Dalam komunikasi untuk menyampaikan ide, pesan, gagasan, atau memang hanya untuk berbagi cerita. Karena ada yang namanya personal story juga. Personal story itu kan cerita pribadi yang terkadang orang mau menceritakan itu untuk
berbagi perasaan gitu. Atau biasanya kan orang kalau cerita ya sekedar didengar itu udah kayak ada dukungan lah untuk si penceritanya gitu. Jadi ada banyak banget nih storytelling itu atau dongeng itu sebenarnya gitu. Tapi mendongeng itu kalau buat aku untuk lebih mudahnya, mendongeng itu dia adalah komunikasi. Gitu. Jadi setiap orang yang berkomunikasi itu memang pasti akan memiliki tujuan untuk menyampaikan sesuatu gitu. Apakah dia ada kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk berbagi sesuatu. Nah, itu melalui sebuah cerita gitu. Nah, dalam bercerita itu sebenarnya teman-teman guru, orang tua atau sahabat luar biasa tidak harus pusing. Jadi mendongeng itu karena ini adalah komunikasi, berarti yang harus kita perhatikan adalah ya kebiasaan kita dalam berkomunikasi itu seperti apa, maka itu yang akan kita pergunakan sehari-hari atau setiap kali kita mau bercerita gitu. Jadi nggak usah, aduh harus pakai teknik apa ini, atau harus pakai boneka yang mana, media apa nih harus, media apa, alat bantu apa, wayang yang mana, atau harus pakai suara yang mana. Nah sebenarnya itu gitu. Tapi memang ada beberapa hal dasar yang membuat mendongeng itu akan lebih menarik gitu dan akan lebih bagus untuk bisa diterima sama pendengarnya gitu. Jadi misalnya yang pertama, kalau dari versi aku adalah selalu fokus sama tujuannya dulu nih yang pertama. Fokus sama tujuannya. Benar. Jadi apapun ketika kita mau melakukan, fokus sama tujuannya, karena tujuan itu akan membantu buat teman-teman yang belum memiliki kemampuan yang lebih gitu. Jadi kita mungkin udah punya kemampuan nih, kita bisa menggambar, bisa loh mendongeng pakai menggambar. Tapi kadang mungkin, kayaknya gambar aku nggak terlalu bagus gitu. Jadi kadang suka nggak pede. Nah terus gimana nih? Tapi kalau udah fokus sama tujuannya, pokoknya aku akan menyampaikan cerita, misalnya social story yang di episode sebelumnya. Gitu. Ya udah, kita pakai gambar kita sebisa mungkin. Sejelek apapun gambarnya menurut kita, tapi belum tentu menurut anak-anak akan dianggap nggak bagus. Gitu, bisa jadi bagus karena mereka tetap bisa memahami gambarnya, kemudian dapat, oh ini intinya ini, maksudnya ini. Gitu. Nah, tujuan itu akan mendorong dan memotivasi kita untuk lebih mau lagi melakukannya. Gitu. Karena kadang kalau belum terbiasa kan, kadang kita suka menarik diri untuk tidak melakukan akhirnya jadinya. Gitu. Jadi teman-teman, sahabat luar biasa, satu tujuan nih yang dicari, ya, karena itu penting. Yang kedua, fokus sama cerita, Pak Fokus Adi. di ceritanya ya. Itu. Jadi kita pilih dulu nih cerita, kalau udah tahu tujuannya mau apa, kemudian ini dongengnya dongeng sebelum tidur, berarti tujuanku adalah membuat anaknya tidur tapi juga menyampaikan pesan-pesan baik, misalnya pesan moral lah biasanya, tapi pesan moralnya itu berkaitan dengan apa yang dia lakukan hari ini gitu. Misalnya hari ini anaknya ada satu peristiwa yang menjadi apa ya, headline-nya lah gitu, atau menjadi di hari itu tuh jadi gongnya lah itu ya. Iya benar gitu. Jadi kayak hal-hal yang luar biasa gitu yang jadi bahasan seharian. Misalnya dia main kemudian dia terjatuh gitu. Nah, udah dikasih tahu sih kalau jatuh itu nangis boleh, tapi kita harus cari tahu dulu apakah lukanya kenapa-napa, harus segera diambil tindakan atau apa ini segala macam kan gitu. Nah jadi mungkin kita pilih cerita yang berkaitan dengan itu, yang memudahkan anak untuk bisa mengeluarkan atau mengutarakan perasaannya tapi tidak berlebihan misalnya, karena kita harus bisa tahu dulu penyebabnya apa, kemudian apa yang harus diambil tindakan. Jadi pesan-pesan itu tuh gitu, sama kayak social story, apa yang harus dilakukan sama anak ketika ada kejadian itu gitu. Nah kalau udah tahu tujuannya itu, kita bisa akan lebih mudah milih ceritanya gitu. Nah tips dalam cerita ya paling mudah ya, ada buku yang bisa kita pergunakan, jadi nanti bisa dibaca gitu. Ada buku digital, ada buku tercetak yang bisa dipergunakan, atau kita bisa memahami ceritanya, kita kuasai, kemudian kita ceritain. Kita sadur kembali ya dari ceritanya. Iya, kita ceritakan ulang, betul. Nah, ada 3 lagi nih yang lain. Jadi sebenarnya dasar dalam bercerita itu ada 3. Ada tadi tujuan, kemudian cerita. Nah, ada 3 nih. Yang 3 ini dia berdekatan. Jadi
yang ketiga itu adalah suara. Yang keempat itu adalah ekspresi dan yang kelima itu adalah gerakan tubuh. Dan sebenarnya ini gerakan tubuh dan ekspresi ini hampir sama lah gitu. Karena ketiga hal ini dia yang membuat terkadang ya membuat cerita itu jadi lebih menarik ketika kita bisa menempatkan ekspresi, suara dan gerakan tubuh yang pas, yang memperkuat si ceritanya itu gitu. Tapi terkadang ketiga hal ini yang membuat banyak teman-teman guru atau orang tua jadi aduh ternyata susah ya gitu. Aduh aku nggak punya basic teater nih, nggak punya dasar teater nih gitu. Sebenarnya nggak kesana gitu. Ada kok tips-tips sederhananya. Berarti itu skill-skill dasarnya yang harus dimiliki? Itu bukan skill, tapi itu dia adalah elemen-elemen atau dasar-dasar yang perlu dipahami dulu. Penting-pentingnya apa gitu. Nanti kalau udah tahu, oh ternyata nggak sulit gitu. Jadi akan lebih mudah melakukannya. Sebenarnya ada tambahan lain. Tambahan lain itu biasanya adalah kemampuan lain gitu. Kemampuan lain dan alat bantu gitu. Jadi ada yang bukan dasar, tambahan itu ada 2. Kemampuan lain dan alat bantu. Jadi kemampuan lain itu berkaitan dengan misalnya bisa main alat musik, bisa menari gitu. Nah itu kemampuan lain. Ya, dengan... Nah itu bisa untuk membuat cerita jadi lebih menarik. Atau alat bantu misalnya kayak gini nih, ada boneka-boneka, ada gambar, ada buku cerita, ada ilustrasinya. Nah itu bisa dipergunakan sebagai alat bantu untuk membuat cerita jadi menarik gitu. Tapi dasarnya yang 5 tadi gitu. Yang biasa digunakan alat bantunya biasanya apa Kak Aryo? Nah itu macam-macam, tergantung dari kebutuhan ceritanya sama kenyamanan si penceritanya. Gitu. Kalau misalnya kita punya ini ada ini bisa dibilang kayak boneka tapi cut out bahannya ini kan board atau dari kayak triplex tipis kan. Nah, ini bisa dipergunakan sebagai alat bantu untuk bercerita, tapi tergantung kenyamanan si penceritanya. Dia bisa nggak memainkan ini karena ini kan kecil-kecil dan megangnya susah nih misalnya, gitu. Atau mungkin nggak sesuai sama ceritanya, gitu. Ceritanya kalau pakai ini terlalu kecil karena anak-anaknya ada banyak. Gitu, jadi anaknya ada banyak melihat, terus nggak kelihatan kan mana terus pada maju semua, wah berantakan, hancur gitu, nggak fokus lagi sama ceritanya gitu. Jadi tergantung sama itu sebenarnya menentukan itu, atau ya adanya ini ya pakai aja, disesuaikan. Tapi kalau nggak sesuai sama ceritanya jangan dipakai meskipun adanya ini gitu. Nah untuk cerita sendiri Kak Aryo, kita tahu ya banyak sekali cerita-cerita yang sudah ada di masyarakat ya. Itu tidak apa-apa diambil lalu disesuaikan dengan kondisi sekarang atau bagaimana Kak Aryo? Nah, yang harus diingat adalah misalnya satu tentang cerita rakyat. Teman-teman, sahabat luar biasa harus tahu bahwa tidak semua cerita rakyat itu adalah cerita untuk anak-anak. Nah, ini salah satu yang mungkin jadi titik perhatian ya Kak Aryo ya. Karena ada banyak hal-hal yang belum pantas untuk didengar anak gitu. Karena pengalaman sosial mereka, pengalaman budayanya, pengalaman psikologis mereka, perkembangan psikologisnya itu belum memampukan mereka untuk memahami itu, gitu. Misalnya kayak yang suka jadi perdebatan itu ya karena ini di Bandung ya paling dekat Tangkuban Perahu misalnya, cerita tentang si Sang Kuryang gitu kan. Nah tidak semua anak-anak bisa memahami itu. Nanti banyak yang mempertanyakan, kok ini begini, kok ini begitu, kok ini begitu, kok ini begitu, gitu. Jadi sebaiknya sahabat luar biasa itu memfilter cerita dan memilih cerita dengan baik juga, gitu. Cerita itu boleh kok dimodifikasi. Cerita itu dimodifikasi ya, bukan direvisi ya. Kalau direvisi itu mengubah cerita. Nah itu jangan. Mengubah cerita rakyat yang memang sebenarnya begitu. Itu kan yang berkembang di daerah Bandung Raya kan, dan itu diturunkan turun-temurun, itu memang asal-usul daerah sana, itu legenda lah gitu. Nah kalau memodifikasi boleh, karena ini jadi versinya saya untuk tujuan tertentu, untuk kebutuhan anak saya gitu. Iya, sahabat luar biasa, makin seru nih ya ngobrol bareng lagi dengan Kak Aryo tentang mendongeng. Nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan penggalian yang lebih dalam tentang bagaimana kita suara dan ekspresi dalam mendongeng. Itu ya? Ya. Panduan pembelajaran tatap muka semester genap
tahun ajaran 2020-2021. Apa saja protokol yang harus dipatuhi dan dilaksanakan? Sesuai surat keputusan bersama 4 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Protokol penyelenggaraan pembelajaran tatap muka meliputi 4 tahap. Tahap prakondisi pembelajaran, tahap pra-pembelajaran, tahap pembelajaran, dan tahap pasca pembelajaran. Apa saja yang perlu dilakukan oleh sekolah pada tahap prakondisi pembelajaran? Melakukan sosialisasi kepada peserta didik, orang tua, komite sekolah, dan berbagai pihak terkait. Ruangan wajib dibersihkan dan disemprot dengan desinfektan secara berkala. Atur meja dan kursi dengan jarak 1,5 meter. Pastikan ruangan memiliki ventilasi dan aliran udara. Siapkan fasilitas cuci tangan, termogan, dan hand sanitizer di setiap kelas. Berikan simbol jaga jarak aman di setiap kelas. Siapkan ruang UKS yang dilengkapi dengan alat pelindung diri. Dan siapkan ruang isolasi sementara. Simulasi implementasi protokol bisa dilakukan dengan narasi dalam bentuk spanduk, banner, atau media cetak. Apa saja yang perlu dipastikan oleh sekolah pada tahap pra-pembelajaran? Peserta didik dalam kondisi sehat. Peserta didik memakai masker 3 lapis. Peserta didik melakukan cuci tangan dengan langkah yang benar. Guru melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Peserta didik selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dan masuk ke dalam kelas dengan berbaris dan tidak bersentuhan. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh sekolah pada tahap pembelajaran? Meja dan kursi ditata dengan jarak 1,5 meter. Siapkan perlengkapan penunjang kesehatan. Peserta didik menggunakan perlengkapan belajar masing-masing. Awasi dan dampingi aktivitas peserta didik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja yang perlu disiapkan sekolah pada pasca pembelajaran? Atur jadwal pulang peserta didik dengan jeda 10 menit antar kelas. Arahkan peserta didik untuk mencuci tangan sebelum pulang. Arahkan peserta didik untuk berbaris menuju gerbang sekolah. Dan hubungi orang tua yang belum menjemput peserta didik. Bersama kita jaga seluruh warga sekolah selalu sehat dan selamat. Pesan ini dipersembahkan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.